Ibu-ibu, saya melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tri Irfan Robiansyah. Saya dari Angkatan 5 Kabupaten Ciamis. Nah, materi yang akan disampaikan oleh saya sekarang mempelajari tentang cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku negatif anak atau perilaku buruk, gitu ya. Nah, saya sedikit menyampaikan beberapa perilaku yang nanti ya dilihat di picture. Apakah yang dilakukan oleh orang tua ketika mereka berbuat salah di waktu kecil? Yang ibu rasakan? Menyesali. Merasa bagaimana, Bu? Menyesal. Nah, bagaimana perasaan pada saat itu? Ya. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan. Coba ibu-ibu semua angkat tangan seperti saya ke atas, tangannya terbuka. Lalu ibu bayangkan di tangan itu menggenggam segenggam pasir. Genggam, ya Bu, seperti saya sini digenggam. Erat, lebih erat lagi ya. Nah, terus apa yang terjadi pada pasir ketika pasir tersebut digenggam dengan genggaman yang erat? Bagaimana perasaan yang terjadi pada pasir tersebut? Akan bocor kemana-mana, Pak. Nah, terus ibu coba membayangkan ya Bu ya, pasir tersebut kita genggam lebih erat, dan lebih erat lagi. Pasir akan berjatuhan keluar dari sela-sela jari sampai semakin kuat pasir digenggam, maka semakin banyak pasir yang akan keluar. Ya. Nah, coba ibu bayangkan terus, ini adalah merupakan seorang anak yang ibu lahirkan. Seorang anak yang ibu lahirkan ke dunia ini dengan segala kebaikan yang ada pada dirinya. Sementara tangan kita ini diibaratkan sebagai orang tua yang menggenggam pasir tersebut. Dan menggambarkan sikap perilaku orang tua terhadap anak. Jika sang anak diperlakukan oleh kasar oleh ibunya, seperti menggenggam dia, itu memperlakukan kasar, maka lambat laun hal baik yang ada pada diri anak itu akan hilang, seperti pasir yang tadi berjatuhan. Nah, jadi kesimpulannya, sudah Bu, simpan dulu saja. Nah, kesimpulan yang dari tadi simulasi yang disampaikan, kekerasan pada anak itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah, atau merasa melakukan hal buruk merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang lain. Lebih jauh lagi, bahkan anak akan menganggap menyakiti orang lain merupakan hal yang wajar. Banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik. Misalnya dengan memukul, dengan mencubit, dengan menampar, dan ataupun dengan kekerasan non fisik seperti membentak, memaki-maki anak, mengancam, dan melototi anak. Nah, hal tersebut banyak dampak yang akan dirasakan oleh diri anak seperti yang terdapat dalam gambar ini, Bu ya. Nah, di sini disampaikan dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, dampak fisik yang diperoleh oleh anak ketika tadi dicubit, dipukul, yang terjadi ialah terluka. Sedangkan untuk dampak yang non fisiknya seperti yang tadi dimarahi, dimelototi, gimana lagi? Diancam, ya. Ini satu, efeknya jadi anak sering marah. Yang kedua, agresif.
agresif. Nah, terus tidak percaya diri, dan terakhir Sulit konsentrasi. hal ini merupakan hanya sebagian dampak yang dilakukan ketika kita melakukan kekerasan pada anak. Dan mungkin saya harap ketika itu terjadi di rumah, ada hal yang menjengkelkan dari diri kita ya, dari diri anak. Kita jengkel nih, anak melakukan suatu hal yang tidak sewajarnya, kita menjadi jengkel. Kita jangan langsung membentak ataupun memukul, tapi kita harus bisa mengendalikan diri kita, menahan emosi saat menghadapi perilaku buruk anak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai mengurangi perilaku buruk anak. Terima kasih.